Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas KIJC, dari kelompok KIJ yang beranggotakan saya sendiri, Riki Mi'raj Ahmad dengan NRP 0093. Saya Hanifah Fauziah dengan NRP 0024. Saya Kirana Zaya, NRP 0081. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sebuah demonstrasi tentang penggunaan OpenX PKI untuk demo dari public key infrastructure. Em, Jadi di sini kami melakukan instalasi menggunakan Docker untuk mempermudah instalasi. Pada saat instalasi dia akan membuat 3 kontainer yang berupa database. Dia menggunakan MariaDB untuk database. Lalu akan ada server dan client. Setelah langkah-langkah telah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di GitHub-nya, kita dapat membuka di localhost dengan port 8443 dan akan disediakan sebuah tampilan web untuk demo kali ini. Jadi untuk demo ini akan melakukan sebuah tutorial bagaimana cara melakukan request certificate as user, juga bagaimana sebuah RA atau registration authority itu menghandle sebuah request, dan juga bagaimana CA atau certificate authority bekerja. Jadi pada menu login dari programnya sendiri udah disediakan beberapa test account yang bisa digunakan untuk login sebagai user atau sebagai RA. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan akun Alice untuk login sebagai user. Oke, di sini kita bisa menuju ke menu request certificate. Kita akan diberikan pilihan untuk profile dari certificate. Untuk demo kali ini saya akan menggunakan TLS untuk web server. Untuk subjeknya akan default. Untuk tipe requestnya kita bisa secara otomatis atau secara simpelnya kita bisa upload CSR-nya dengan format PKCS 10 standar yang digunakan. Tapi untuk demo kali ini agar lebih jelas, kita akan melakukan generate key secara manual dari servernya. Untuk itu kita bisa menggunakan tombol generate key on PKI. Lalu akan diminta beberapa pilihan algoritma, ada RSA dan empty curve. Akan menggunakan yang RSA untuk panjang key-nya mungkin menggunakan 2048 bit. Terus untuk metode passwordnya kita bisa menggunakan password kita sendiri, atau kita bisa meminta server untuk mengenerate password untuk kita. Kita akan menggunakan itu agar lebih aman. Nah, di sini untuk hostname-nya sendiri, kita bisa memberikan contoh hostname. Misal, di sini saya menggunakan testing.com. Misal, untuk additional hostname itu juga bisa ditambahkan ya. Misal bisa menggunakan wildcard juga untuk domain-domain yang ada, subdomain yang ada. Untuk nama aplikasinya, misal testing 123. Continue. Lalu di sini untuk informasi dari requesternya, karena menggunakan akun punya Alice, jadi name-nya adalah Alice Anderson, emailnya udah disediakan, dan dia sebagai system owner. Kita juga bisa masukkan komentar, dan juga ada petunjuk untuk tiap formnya. Continue. Terus untuk review requestnya bisa dicek lagi apakah udah benar. Setelah udah yakin, kita bisa menekan tombol submit request. Ini password yang di-generate oleh server. Kita harus simpan untuk melakukan download sertifikat private key yang ada yang telah di-generate-kan oleh server ya. Continue.
Nah, untuk workflow yang pertama sebagai user dan melakukan request certificate udah selesai. Untuk selanjutnya menunggu pending dari registration authority untuk approvalnya. Untuk workflow selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, untuk menindaklanjuti request sertifikat dari Alice ini, itu dilakukan oleh RA. Jadi kita login dulu ke RA-nya. Nah, RA ini nanti dia bisa nge-approve request dari Alice. Jadi kita untuk ngelihat request-nya itu di menu home di My Task. Nah, di situ akan muncul request dari Alice. Kita klik di situ. Nah, itu memunculkan review dari request sertifikatnya Alice. Untuk agar Alice bisa mendapat sertifikatnya, kita approve request-nya menggunakan button approve request. Nah, setelah di-approve, kita bisa kembali ke akunnya Alice untuk melihat status dari request sertifikatnya dia. Di menu My Certificates, nah di situ request yang tadi sebelumnya udah dibuat itu akan berubah menjadi issued. Lalu di sini juga dia bisa mendownload private key-nya. Nah, di sini juga bisa untuk revoke. Nah, pertama-tama kita download untuk private key-nya menggunakan password yang tadi udah dikasih sebelumnya. Nah, ini dia udah berhasil buat download si private key-nya. Nah, selain itu kan bisa untuk nge-revoke. Cara untuk nge-revoke-nya itu kita pakai menu revoke certificate, lalu di situ input-nya itu untuk certificate apa yang mau di-revoke, terus kita juga perlu menginput reason untuk kenapa kita nge-revoke, kita pilih yang CA key was compromised. Mungkin ada komen juga, opsional aja, lalu bisa di-continue. Nah, di sini review dulu requestan revoke-nya itu tadi. Terus kalau misal udah oke, bisa lanjut untuk di-submit aja request-nya. Nah, dia nanti statusnya kan menunggu approval dari RA. Nah, untuk HCC approval-nya bisa dilanjut oleh teman saya. Silakan. Nah, untuk melakukan approve terhadap revoke certificate, nah kita akan login lagi menjadi Rob karena dia sebagai RA operator. Nah, di sini dalam revoke ini ada yang dinamakan dengan revocation list. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sertifikat mana saja yang telah di-revoke. Nah, bisa dilihat di sini itemsnya itu ada 3. Nah, jadi untuk melakukan approve pada revoke ini sama kayak mirip seperti nge-ACC certificate, kita masuk ke bagian My Task. Nah, jadi di bawahnya nanti ada tulisan revocation request dan kita bisa klik sertifikat yang di-revoke. Nah, kita bisa nge-review sertifikat yang di-revoke itu. Kalau misalnya sudah sesuai, nanti kita bisa melakukan approve. Nah, jadi untuk memudahkan demo kali ini, Rob sendiri di sini dibuat memiliki role sebagai CA juga. Jadi dia bisa melakukan issue, trigger CRL issue. Sebenarnya by default, list itu bakal di-generate kalau misalnya ada new revocation atau mendekati expire. Nah, tapi kalau misalnya kita mau sekarang, kita bisa nge-triggernya. Di sini kita bisa ngeklik nge-checklist yang enforce creation of revocation list sama run in background. Di continue kita klik. Nah, nanti kita bisa cek di listnya. Nah, lihat kita di bagian itemsnya udah bertambah jadi 4. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap revocation list. Apakah sertifikat yang udah kalau kita lihat di sini,
Ini tadi sertifikat si Alis yang baru saja di revoke dengan alasan CAQ compromise ya. Terus kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat informasi mengenai revocation list. Jadi dari revocation list ini terdapat sebuah list untuk sertifikat-sertifikat yang telah di revoke. Jadi untuk memastikan apakah sertifikat. Jadi kalau di sini kita lihat ada bagian revoke certificates. Ini ada serial number dari beberapa sertifikat yang telah di revoke. Kalau kita lihat sertifikat dari Alis itu sendiri yang baru saja di revoke, di sini mungkin kita bisa memastikan dengan serial number ya. Serial number di sini yang baru saja tadi di revoke memiliki serial number 06 FF BE dan selanjutnya hingga C7. Kalau kita lihat di sertifikat revocation list itu sendiri, serial number dari sertifikat si Alis ada di sini. Jadi dia sudah dipastikan bahwa sertifikatnya telah ke revoke. Certification revoke ini sendiri dilakukan karena beberapa alasan ya. Salah satunya karena CAQ-nya ke kesebar mungkin, sehingga harus cepat-cepat di revoke agar tidak disalahgunakan. Jadi browser atau user yang menggunakan sertifikat ini akan melihat ke sertifikat revocation list terlebih dahulu. Apakah sertifikat itu ada di dalam list tersebut? Jika ada, maka bisa dikatakan sertifikat tersebut tidak valid. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami untuk demo penggunaan OpenX PKI untuk mempelajari bagaimana arsitektur public key infrastructure atau PKI itu bekerja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.